Anjir. Gue sendiri itu. Anjir. Iya enggak? Iya. Udah lah. Anjir. Anjir. Woi, ibu bulu gua. Ngangkat, Cuk. Abaikan aja, Cok. Ya, abaikan. Oke, cuy. Welcome back to YouTube channel Maimuma Budan. Di video kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu member gua, yaitu Rizky Febian. Halo guys. Adi atau Rizky nama? Rizky lah. Rizky, namanya Rizky. Kita pakai bahasa lu gua ya, cuy ya. Biasakan pakai bahasa Indonesia, cuy. Sambil kita ngobrol-ngobrol bareng dan ngopi bareng, mungkin kita bakal bahas juga nanti terkait dengan mistis, cuy ya. Karena kebetulan gua itu suka sekali atau tertarik sekali dengan hal-hal yang berbau mistis. Setiap orang punya hal-hal mistis ya, cuy, yang perlu kita ceritakan. Mungkin nanti entah kalau lulus semua percaya atau enggak, itu bebas ya kan, cuy ya. Yang penting kita ceritakan apa adanya gitu kan, cuy. Ngopi lu, Ki, ngopi. Gas. Jadi Rizky umur berapa, Ki, umur sekarang masih 18 tahun ya, masih bocil-bocil. 18 tahun, member gua baru 18 tahun. By the way, kita juga open member ya buat kalian yang pengen bergabung dengan guild kita. Silakan komen di kolom komentar nanti, atau gua kasih nomor WA gua, nanti kalian langsung WA, nanti yang ngetes Rizky gitu kan, cuy. Hal menarik apa nih yang perlu kita bahas terkait mistis? Asalnya desa mana lagi? Desa Air Buluh ya, guys. Air Buluh. Desa Jalan Penagan. Memang Bangka Belitung terkenal sekali dengan hal-hal mistisnya. Hal mistis apa nih yang perlu diceritakan? Jadi hal-hal mistis yang kayak gimana ya? Tentang bahkan ada orang hamil lah gitu, ada pengganggunya gitulah. Oh, jadi ceritanya itu kalau di desa Rizky nih, kalau orang hamil tuh ada pengganggunya. Iya, pasti itu. Pengganggunya seperti apa tuh? Seperti bebek, bebek-bebekan Bebek. gitu. Iya cuy, bebek tapi kepalanya terbalik cuy, kepalanya di bawah gitu. Bebek kepala terbalik? Iya, terbang. Biasanya gitu. Kalau biasanya kan di atas rumah genteng-genteng orang yang ada ibu-ibu hamil gitu. Biasanya gitu. Nah itu dia tuh. Oh jadi ini sejenis siluman atau jin atau apa nih? Hantu? Sejenis jin, cuman berbentuk kayak kehewan-hewanan gitu. Kayak bebek? Kayak bebek. Jin berbentuk bebek. Dan kalau ada orang hamil dia di atas gentengnya gitu. Iya, di atas genteng. Terus caranya tuh jalannya tuh kepalanya tuh di bawah ya. Kepala bebeknya di bawah. Kepala bebeknya di bawah posisinya. Dan kakinya tuh nggak ada. Kakinya nggak ada. Kakinya nggak ada. Jadi dia jalan gimana jalannya? Bukan jalan sih, terbang. Iya, terbang. Jadi melayang gitu di atas dek rumah lagi. Ada suara nggak kayak bebek gitu? Ada. Suaranya mirip sama persis sama bebek. Cuman bedanya kalau seandainya dia berbunyinya, ibaratnya bebeknya itu bebek lah kita nyebutnya, guys ya. Bebeknya itu pas di atas atap rumah, itu bunyinya agak pelan, guys. Pelan. Kalau seandainya bebeknya itu jauh, nah itu bunyinya keras. Herannya di situ, guys. Ya wajar. Oh, kalau jauh keras. Iya. Emang kebanyakan, guys ya, hantu itu kata orang kalau mawang, tahu sama mawang, guys. Bangka Belitung terkenal dengan mawang, bener kan? Mawang itu kalau dia baunya kayak kata orang nih ya. Iya. Kayak melati gitu, guys ya. Kayak bener. Kayak bau mawar melati gitu, bau bunga-bunga melati gitu, guys. Kalau dia baunya itu dekat sekali, berarti itu dia jauh. Iya, jauh dia. Tapi kebalikan iya, gitu. kalau baunya itu agak jauh, agak terlalu ini, dia di samping kita gitu, cuy. Bener. Entah kalian nggak percaya atau enggak gitu, cuy. Itu cerita Bangka Belitung yang memang mistis sekali dan sering terjadi dialami. Terus bebek tadi ganggu yang seperti apa tuh? Dia tuh ganggunya kayak mau ngambil janin gitu. Ngambil janin. Janin bayi. Janin bayi. Oh, ini belum lahir ceritanya. Belum. Jadi masih di dalam kandungan.
Nah di situ pas di atas deck itu jangan sampai kita tuh keluar gitu. Kalau keluar Kalau keluar udah keguguran maksudnya. diganggu, ya guguran Oh. kayak gitu. Jadi kita tuh cara mencegahnya, caranya kayak gini. Yap. Slow dulu, ngopi lu. Jangan mengejar guys ya. Anjay, mengejar. Slow. Gimana cara mengatasi bebek berkepala terbalik gitu? Caranya ya kita sediakan arang. 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 Kalau nggak ada arang, Kalau nggak ada arang pakai garam. kayak garam. Yap. Pakai garam. Kalau seandainya pakai arang itu kita harus mengelilingi rumah itu 10 kali. Tadi kan jangan nggak boleh keluar. Yang itu, yang laki itu, Oh, suaminya. suaminya. Oh iya. Suaminya kan yang keluar kan. Yap. Nah itu bawa kayak ya taruh di tempat wadah apa segala macam gitu. Tuh asapnya tuh kan ada keluar asap tuh. Nah, kelilingin tuh rumah sampai 10 kali. Itu. Nah, kalau pakai garam tuh ditaburin tuh di atas genteng. Itu emang pernah kelihatan atau memang hanya cerita saja? Pernah kelihatan. Pernah dilihat sama orang? Pernah. Wow. Bebek berkepala terbalik ya. Iya. Tapi lucu hantunya. Ya kan namanya juga kan hantu kan, kasat mata juga kan, berbeda-beda bentuk. Serem juga aja ya. Apa? Nah, kalau di kampung kami itu bukan namanya bebek terbalik, Anton. Anton. Iya. Anton ini kalau bahasa Indonesianya sama dengan kuyang, tuh kuyang. Iya tahu. Kalau bahasa Indonesia kuyang, Anton. Apalagi deh? Terus gimana tadi? Udah selesai ya? Apalagi nih? Cerita hantunya udah beres ya, aduh. Biasanya ini apa namanya hantunya ini kan kalau udah ditaburin garam nih, apakah langsung pergi atau besoknya ada lagi? Kalau itu sih kurang tahu juga ya. Iya. Nah, cuman kalau sepengetahuan aku sih, kalau udah ditaburin garam sama asap arang lah gitu ya kan. Biasanya sih langsung pergi gitu, nggak ada lagi kan. Nah, cuman nggak tahu sih kedepannya itu kan ada lagi apa enggak kan gitu. Coba ceritain memang yang dari awal cerita yang memang pernah lu apa namanya? Lu rasakan gitu. Kayak gimana nih? Dari awal misalkan gua dulu pergi ke rumah nenek, dede nenek, terus ketemu ini. Oh. Dari awal ceritanya, jangan langsung ke bebek terbalik gitu kan. Jadi cerita paling horor nih di kehidupan aku lah. Ya, benar, harus tuh. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu kan bukan pulang sih, jogging lah gitu ya kan. Pagi berarti? Pagi. Pas waktu puasa gitulah ya. Lebaran ada hantu, puasa ada hantu. Ya enggak, maksudnya baru-baru mau masuk awal puasa gitu. Oh iya, terus? Jogging tuh rame-rame sama teman gitu kan. Ya sekitaran ada orang 6-an lah gitu jogging. Di situ tuh pas itu kan ngelewatin jembatan tuh. Emang jembatannya kan terkenal sama horornya, ibaratnya banyak cerita-cerita hantu gitu ya kan. Nah di situ tuh aku tuh ngerasa tuh di bawah jembatan itu tuh kayak ada itu apa, orang nangis gitu, bayi nangis gitu. Iya. Itu benar tuh? Bener, aku ngalamin sendiri tuh. Terus? Terus waktu itu aku berhenti di jembatan itu sama teman-teman aku. Nah di situ tuh aku bilang kan sama teman aku, namanya kan si Aidil kan, Dil gitu. Nih, kau pernah ada denger nggak nih suara kayak gini, orang nangis nih di bawah gitu? Nggak ada. Iya, ada. Pernah ada denger juga nih katanya. Oh berarti teman-temannya dengar juga. Langsung kan itu kami orang 3 yang turun ke bawah, yang lain di atas. Dilihat ke bawah jembatan itu kan kok nggak ada gitu. Waktu naik lagi
Suaranya makin kenceng tuh. Makin kenceng. Heeh. Gitu kan. Terus kami itu kan turun kan semuanya, turun ke air. Iya, turun. Airnya tuh nggak dalam lah, paling sinilah atas mata kaki lah gitu. Itu jamnya jam berapaan tuh? Sekitar habis subuhan. Habis subuh. Habis subuhan. Nah itu kami masuk ke dalam jembatan itu, bawah jembatan itu. Dilihat-lihat nggak ada juga kan. Waktu itu naik lagi nih kami nih. Terus ada yang itu kayak terbang-terbang gitu, nggak tahu apa, sejenis kayak kuyang itu. Kuyang, ya nggak tahu sih kuyang apa bukannya ya kan? Iya benar. Intinya ada suara tadi. Ada suara itu, terus kayak ada yang kayak kepala gitulah, kepala terbang gitu. Kami cek lagi, kok nggak ada. Rupanya pas kami naik lagi nih, kan di depan sini kan ada pohon bambu tuh, pohon bambu. Yap. Di situ kayak ada yang putih gitu, putih gak tahu apalah, bodoh amat pokoknya. Langsung tuh kami tuh serem bener. Di bambu itu langsung kayak ada putih, terus kepalanya itu melayang-melayang dua, putih sama kepala gitu. Yep. Terus langsung kami kabur, nggak tahu kemana, bodoh amat pokoknya. Itu benar terjadi. Benar terjadi. Itu memang di Bangka Belitung memang. Gua kira mobil, tadi suara apa gitu sih. Terus jujur nih ya guys ya. Ya. Nggak tahu kalian percaya apa enggaknya, aku mau mengungkapkan di sini. Iya benar. Apa tuh? Pernah nggak kalian kesesat? Apa namanya? Nggak tahu arah jalan pulang. Nggak tahu arah jalan pulang. Itu dari mana tuh? Anjir. 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 Gue sendiri itu. Anjir. Iya enggak? Iya. Udahlah. Anjir. Woi, ibu mulu kok. Ngangkat, Cuk. Abaikan aja, Cok. Iya, abaikan. Ngeri, Cuk, cerita mistis anjir. Udah ada suara azan deh. Kita mungkin lanjut dikit lagi sambil menunggu azan. Tadi sorry nih, kami tadi kaget cuy. Jadi kabel. Tadi gimana ya tadi Kyo? Cemni tadi suku. Cemni. Anjir langsung shoot. Sejak kapan ya berdiri macam nih yuk? Gila cuk. Kededap gua anjir, kededap. Bener ya tadi yuk? Bener cuk, sumpah. Kau lihat lah. Lihat lah gua. Oh lihat lah tadi masalah. Posisi di depan mata kita. Mungkin nggak tahu juga sih guys ya. Tapi setiap kali kita menceritakan kata orang nih, hal kata yang orang berbaur gitu. Ya, hal yang berbau mistis itu memang dia datang gitu guys ya. Bener gak? Pernah denger gak? Kalau kita makin kita ceritakan dia datang gitu guys. Gua nggak tahu sih emang bener atau enggaknya gitu ya kan. Tapi itu yang terjadi tadi gitu. Posisinya di depan mata kita cuy. Kaget gua. Emang enggak kita bahas yang lain aja deh. Mungkin kita lanjut aja, skip yang tadi skip. Iya. Nanti terbawa emosi, nanti ketakutan, bahaya cuy ya. Bisa rubuh tuh pintu. Agen berupa cuy, bahaya cuy, di dalam kamar nih yang jadi masalahnya cuy. Apalagi nih? Mungkin itu ya? Mungkin itu aja. Itu aja sih guys ya. Cerita mistis yang memang mungkin nanti kita undang lagi teman-teman kita yang lain. Pasti setiap orang punya cerita mistisnya. Mungkin bisa diambil pelajaran bahwa memang ini memang benar-benar ada gitu ya kan. Ada sesuatu yang berbau mistis itu memang benar-benar ada gitu ya kan. Jadi nggak boleh kita anggap sepele gitu kan. Jangan terlalu ngejek juga gitu kan. Jangan sampai dia ketemu di jalan, waduh bahaya cuy. Karena memang pernah terjadi itu.
sering terjadi ke orang-orang yang ngejek, tahu-taunya ketemu di jalan gitu kan. Ada tips nggak nih? Apa tips apa? Nih buat aku nih ya, untuk orang-orang yang lagi di jalan, di perjalanan. Oh ya, Kalau seandainya ada berbau-bau kayak wangi kayak gitu, jangan disebut, jangan dibilang ya guys ya. Soalnya dari situlah asal mula kita tuh diikutin guys. iya benar sih. Jangan disebut. Seandainya kalau ada bau wangi melati, teratai, entah apa itu, pokoknya berbau wangi lah gitu ya kan, jangan disebut. Wangi bener nih, jangan. Soalnya disitulah yang bisa kebawa gitu. Iya benar. Kata orang juga di ini, di apa namanya, di kalau kita lewat nih di kan hutan apa namanya, Kemuji Petaling, Kak Luko kan. Itu kalau kita lihat atau nyium bau wangi-wangian itu guys, harus di ini, di apa, di klakson atau dipakai lampu sen atas kiri atau pakai lampu sen. Istilahnya kita menggambarkan izin lewat situ lah gitu ya. Itu memang benar-benar terjadi. Nanti gua bakal kasih tahu kalian juga narasumber yang memang kita bahas terkait Kak Luko nih guys ya, mistis yang sangat luar biasa terkenal di Kemuji nih. Dan wilayah itu lambat sekali berkembangnya cuy, gua heran ya cuy, wilayah ini yang banyak bambu-bambu itu ya kan. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini karena juga udah maghrib juga gitu kan cuy. Jadi ceritanya Rizky ini kemarin nginep di sini ya karena lebaran kemarin cuy. Jadi kita lebaran masih ada kue lebaran nih, ini teh botol juga. Bukan sponsor, emang masih ada kue lebaran gitu ya kan. Ngopi juga kita bareng. Jadi daripada nggak ada kerjaan, gue ajak dia ngonten bareng gitu ya kan. Sekalian kita bahas mistis-mistis gitu ya kan. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk support terus, dukung terus channel ini. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, orang tuanya, kemudian pekerjaannya gitu kan, dan sebagainya. Salam satu hobi, salam satu karya, let's go. Asli ki. Asli tadi ya.